Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, Gubernur Nusa Tenggara Barat mengumumkan secara resmi seorang warga asal Nusa Tenggara Barat berjenis kelamin perempuan berusia 50 tahun menjadi pasien pertama positif COVID-19 Selasa siang. Ratusan petugas tim kesehatan gabungan Pemda dan TNI Polri menggelar sterilisasi dengan melakukan penyemprotan cairan desinfektan di sepanjang jalan protokol di Kota Mataram Selasa pagi. Jelang perayaan Hari Raya Nyepi yang akan dirayakan umat Hindu Rabu besok, aktivitas Pelabuhan Lembar akan ditutup selama 24 jam mulai Rabu dini hari pukul 12.00 WITA. bersama saya Rian Muhdar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Gubernur Nusa Tenggara Barat mengumumkan secara resmi seorang warga asal Nusa Tenggara Barat berjenis kelamin perempuan berusia 50 tahun menjadi pasien pertama positif COVID-19 Selasa siang. Pasien tersebut sebelumnya diketahui telah melakukan perjalanan ke negara terpapar corona dan saat ini dalam kondisi membaik dirawat di ruang isolasi RSUP NTB. Setelah sepekan sebelumnya mengumumkan penetapan status siaga darurat bencana non-alam terkait penyebaran COVID-19. Selasa siang, pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat akhirnya mengumumkan seorang warga asal NTB yang dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Pengumuman tersebut disampaikan langsung Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansyah saat didampingi Wagub dan sejumlah organisasi perangkat daerah dan pihak terkait setempat di posko penanganan COVID-19 kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dalam paparannya, Gubernur menyampaikan bahwa sebelum dirujuk ke rumah sakit, pasien berjenis kelamin perempuan berumur 50 tahun ini sebelumnya memiliki riwayat berpergian ke luar negeri, ke wilayah terpapar COVID-19 yakni ke Italia dan sempat transit di Jakarta. Saat ini pasien telah menjalani perawatan di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 17 Maret 2020 dan kondisinya semakin membaik dan tinggal menunggu hasil tes kesehatan terakhir. Untuk kita ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Pertama, hari ini kami mengkonfirmasi bahwa ada satu yang positif terkonfirmasi COVID-19 di Nusa Tenggara Barat kita ini. Perempuan berusia kurang lebih 50 tahun. Yang kedua, yang bersangkutan kemungkinan tertular di luar Nusa Tenggara Barat karena memiliki riwayat perjalanan negara terjangkit dalam periode 14 hari terakhir. Jadi yang bersangkutan menghadiri berbagai kegiatan di Jakarta, kemudian setelah ada gejala-gejala kemudian diperiksa di rumah sakit kita, kemudian hasilnya disampaikan di Jakarta dan akhirnya kami mendapat hasil bahwa yang bersangkutan positif terkena virus corona. Terkait dengan adanya warga NTB yang dinyatakan positif corona, Gubernur Nusa Tenggara Barat mengimbau masyarakat NTB agar tidak panik dan tetap menjalankan prosedur standar mencegah resiko penularan COVID-19 yang dikeluarkan Dinas Kesehatan, yakni dengan menghindari keramaian, tidak berkerumun, dan juga sedapat mungkin berdiam diri di rumah untuk sementara waktu. Sebelum ditetapkannya seorang warga positif terjangkit COVID-19, sebelumnya tanggal 15 Maret 2020, Gubernur NTB menetapkan status siaga darurat penanggulangan resiko penyebaran COVID-19 dengan melakukan sterilisasi kawasan Gili dan tempat wisata, serta mengimbau masyarakat untuk melakukan social distancing secara mandiri. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan. Guna mengantisipasi penyebaran wabah virus corona di lingkungan masyarakat, pemerintah desa bersama aparat kepolisian melaksanakan penyemprotan cairan desinfektan seluruh objek vital di belasan dusun, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Selasa siang. Selain sebagai upaya mengurangi resiko penularan virus COVID-19 di perkampungan, hal tersebut juga untuk mensosialisasikan upaya antisipasi dan mengajarkan cara menjaga kebersihan lingkungan kepada masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus corona COVID-19, kelompok masyarakat peduli bencana KMPB Desa Kuripan Utara bersama Karang Taruna dan aparat kepolisian
menggelar penyemprotan disinfektan ke 13 dusun di Kecamatan Kuripan, Lombok Barat. Proses penyemprotan dilakukan petugas gabungan dengan menyasar seluruh wilayah kantor desa, perumahan warga, tempat ibadah, pasar, dan juga sejumlah sekolah yang ada di wilayah tersebut. Upaya penyemprotan dilaksanakan secara swadaya oleh warga masyarakat sebagai langkah antisipatif menyikapi penyebaran virus COVID-19 yang belakangan marak terjadi di berbagai daerah. Hal tersebut juga dilakukan warga untuk memutus resiko penularan virus serta langkah sterilisasi kawasan untuk menjamin kenyamanan dan memberikan sosialisasi langsung kepada warga masyarakat tentang tata cara menjaga kebersihan lingkungan mereka. Nah, sasaran kami untuk Desa Kuripan Utara itu 13 dusun. Kita mulai dari dusun paling utara dulu kita mulai. Nah, terus kemarin kan kita mulai dengan kegiatan ini karena ada laporan dari salah satu kepala dusun yaitu di Dusun Landang Sembel. Penyemprotan cairan desinfektan tersebut rencananya akan digelar secara rutin oleh warga masyarakat dan pihak desa, menindaklanjuti himbauan pemerintah daerah dalam rangka mengurangi risiko penularan virus COVID-19 di Kabupaten Lombok Barat. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan, melaporkan. Langkah antisipasi mengurangi resiko penularan COVID-19, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur melakukan upaya sterilisasi kawasan perkantoran dan objek vital, serta menutup aktivitas pasar hewan ternak untuk sementara waktu. Langkah penutupan pasar yang dilakukan Pemda secara mendadak membuat para pedagang yang terlanjur datang harus pulang dan tidak jadi menjual hewan ternak miliknya. Upaya sterilisasi terus dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur, salah satunya dengan langkah sterilisasi kawasan perkantoran dan juga menutup kawasan publik yang diklaim beresiko, seperti pasar hewan yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Pasar hewan Mas Bage merupakan salah satu pasar tradisional tempat menjual hewan ternak yang ditutup untuk sementara waktu, sebagai regulasi masa siaga penanggulangan resiko penyebaran COVID-19 di daerah tersebut. Ditutupnya pasar dan tidak diperbolehkannya aktivitas jual beli ternak di pasar tersebut membuat sejumlah pedagang ternak yang terlanjur datang ke areal pasar terpaksa pulang dengan tangan hampa karena tidak bisa menjual hewan miliknya. Walau sedikit kecewa, para pedagang cukup memaklumi keputusan Pemda untuk menutup sementara pasar ternak tersebut sebagai langkah antisipatif mencegah resiko penularan COVID-19 yang digencarkan pemerintah. Ini kita mendapat instruksi tadi sifatnya yang mendadak juga jam 11 dari Bapak Bupati, dan kita tidak lanjuti, langsung mengadakan penutupan sekalian kerjasama dengan semua aparat keamanan. Ada kan tiba-tiba langsung ditutup gini kan. Berarti sangat disayangkan memang Pak ya? Iya. Kalau misalnya nggak bisa jualan di sini terus kemana Pak? Kita pulang sih. Langkah pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur melakukan penutupan pasar ternak sebagai tindak lanjut himbauan pemerintah daerah dan pusat yang mengajak masyarakat untuk tidak mengunjungi keramaian dan tidak berkumpul dalam jumlah banyak di suatu tempat untuk sementara waktu sebagai upaya memutus rantai penularan COVID-19 saat ini. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan, melaporkan. Ratusan petugas tim kesehatan gabungan Pemda dan TNI Polri menggelar sterilisasi dengan melakukan penyemprotan cairan desinfektan di sepanjang jalan protokol di Kota Mataram Selasa pagi. Selain sebagai langkah meminimalisir resiko penyebaran COVID-19, upaya tersebut sebagai upaya sosialisasi kepada warga masyarakat agar mengikuti regulasi yang ditetapkan pemerintah daerah. Tak kurang 100 tim kesehatan gabungan yang terdiri dari unsur tenaga kesehatan, BPBD, pemadam kebakaran, dan TNI Polri melakukan penyemprotan desinfektan di seluruh ruas jalan protokol di Kota Mataram Selasa pagi. Penyemprotan desinfektan dilakukan dengan mengerahkan kendaraan milik pemadam kebakaran dan kendaraan water cannon milik Polda Nusa Tenggara Barat, menyasar seluruh areal ruang publik seperti taman kota, bangku jalan, halte, hingga saluran drainase di sepanjang jalan utama yang biasa dimanfaatkan masyarakat setiap hari. Langkah penyemprotan tersebut dilakukan petugas sebagai salah satu upaya meminimalisir resiko penyebaran COVID-19, sekaligus sebagai himbauan kepada warga masyarakat untuk mengikuti regulasi yang ditetapkan pemerintah daerah. Penyemprotan desinfektan sendiri akan dilakukan secara berkala di seluruh ruang publik di Kota Mataram berikut tempat keramaian,
untuk meminimalisir resiko dan memutus rantai penularan di Kota Mataram dan sekitarnya. Penyemprotan cairan desinfektan dilakukan serentak di sejumlah ruang publik sebagai upaya sosialisasi mengajak warga masyarakat untuk lebih mewaspadai penyebaran COVID-19. Kami dari tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Mataram ini telah melakukan upaya antara lain penyebaran informasi kepada seluruh masyarakat melalui edaran Pak Wali Kota. Kemudian juga kita menyasar tempat-tempat umum sepanjang jalur jalan-jalan yang ada di Kota Mataram, terutama area-area yang memang publik menggunakan trotoar, taman-taman kota. Semua itu dilakukan penyemprotan. Ini penyemprotan terus selama siaga darurat bencana non alam. Jadi hari ini kami dari Polda NTB melaksanakan penyemprotan mulai dari Jalan Langko sampai ke Cakra, melaksanakan penyemprotan disinfektan dalam rangka memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Kita sudah membentuk tim dari Sabara, Brimo, semua bergabung bersama untuk melakukan penyemprotan ini dalam rangka memutus rantai tersebut. Selain akan melakukan sterilisasi seluruh ruang publik berikut jalur jalan protokol, tim gabungan kesehatan rencananya juga akan menggelar penyemprotan desinfektan di tempat ibadah, taman bermain, serta objek vital di Kota Mataram sebagai tindakan penanggulangan merebaknya wabah COVID-19 dalam 2 pekan ke depan. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, tim liputan melaporkan. Masih bersama saya Ren Muhdar, berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini. Gubernur Nusa Tenggara Barat mengumumkan secara resmi seorang warga asal Nusa Tenggara Barat berjenis kelamin perempuan berusia 50 tahun menjadi pasien pertama positif COVID-19 Selasa siang. Ratusan petugas tim kesehatan gabungan Pemda dan TNI Polri menggelar sterilisasi dengan melakukan penyemprotan cairan desinfektan di sepanjang jalan protokol di Kota Mataram Selasa pagi. Jelang perayaan Hari Raya Nyepi yang akan dirayakan umat Hindu Rabu besok, aktivitas Pelabuhan Lembar akan ditutup selama 24 jam mulai Rabu dini hari pukul 12.00 WITA. Seorang remaja diamankan petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Tengah karena diduga menyebar informasi hoaks melalui media sosial tentang pasien positif virus COVID-19 dirawat di Puskesmas Labu Api yang meresahkan masyarakat. Selain pelaku, petugas juga mengamankan adik pelaku yang menjadi sumber informasi karena sedang menjalani praktek kerja lapangan di Puskesmas tersebut. FZ, remaja putri 29 tahun asal Kelurahan Praya, Lombok Tengah, kini harus berurusan dengan pihak berwajib gara-gara memposting informasi tentang COVID-19 yang meresahkan warga. FZ diamankan petugas Satreskrim Polres Lombok Tengah karena diduga menyebar informasi tidak benar tentang seorang warga masyarakat yang positif COVID-19 dan dirawat di Puskesmas Labu Api yang di-share melalui WhatsApp grup miliknya di media sosial. Selain FZ, petugas juga mengamankan adiknya berinisial AM yang menjadi sumber informasi awal penyebar berita bohong yang berstatus sebagai mahasiswa dan tengah PKL di Puskesmas Labu Api. Berdasarkan hasil interogasi petugas, kedua pelaku yang merupakan kakak adik mengakui membagikan informasi tentang dirujuknya seorang pasien ke Puskesmas Labu Api dengan gejala demam dan flu yang disebut para pelaku pasien positif COVID-19 tanpa mengkonfirmasi kebenarannya kepada pihak terkait. Bagaimana yang bersangkutan itu membuat berita, mengeser berita bahwa ada seorang pasien yang dirawat, pasien suspek COVID-19 atau virus corona yang dirawat di Puskesmas Labu Api. Di hadapan petugas, pelaku FZ sendiri mengaku menyesal dan meminta maaf telah menyebarkan berita bohong terkait pasien COVID-19 yang belakangan meresahkan masyarakat. Ingin memohon maaf atas chat yang selama ini sudah beredar di kalangan kita yang mengatakan bahwa di Puskesmas Labu Api telah ditemukan pasien corona. Ternyata setelah diselidiki itu adalah berita hoax.
Kasus penyebaran berita bohong COVID-19 tersebut saat ini tengah didalami aparat untuk mencari kemungkinan pelaku lainnya. Dan atas perbuatannya, kedua pelaku akan dikenakan Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 28 Ayat 1 tentang informasi bohong dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Puluhan petugas gabungan Pemda bersama TNI Polri menggelar razia ke sejumlah lokasi tempat hiburan malam dan penginapan yang ada di wilayah wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Senin malam. Razia yang digelar sekaligus untuk mensosialisasikan kebijakan penutupan sementara tempat hiburan diwarnai protes pemilik usaha yang enggan tempat usahanya ditutup. Dalam rangka menjaga kondusivitas daerah, puluhan tim gabungan terdiri dari pemerintah daerah dan aparat TNI Polri Senin malam menggelar razia di sejumlah lokasi tempat hiburan malam dan juga jasa spa yang ada di kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat. Proses razia digelar petugas dengan menyisir satu persatu lokasi tempat hiburan untuk memantau aktivitas pengunjung sekaligus mensosialisasikan kebijakan himbauan penutupan sementara tempat hiburan sebagai langkah antisipasi mencegah resiko penularan corona. Kehadiran petugas ke lokasi secara mendadak membuat kaget pemilik usaha yang berakhir dengan adu mulut karena mereka tidak terima dirazia petugas dan enggan untuk menutup tempat usaha mereka. Selain sebagai upaya menjaga kondusivitas wilayah, pemantauan tempat hiburan malam oleh petugas bertujuan mensosialisasikan kebijakan pemerintah daerah yang berisi himbauan untuk menutup tempat usaha mereka untuk sementara waktu selama 2 pekan mendatang sebagai keputusan bersama. Pertama, kita memastikan ya surat edaran Pak Gubernur yang kemudian kita tindak lanjuti oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat dalam bentuk surat perintah kepada semua tempat yang mengundang keramaian, ya, seperti kafe, kemudian spa, itu kita wajibkan tutup. Kita menemukan reaksi masyarakat yang tidak menunjukkan sikap kooperatif. Pastinya kami aparat TNI Polri akan melakukan tindakan terukur, mulai dari tindakan-tindakan himbauan, tindakan-tindakan memberikan peringatan, sampai kepada tindakan tegas melalui proses hukum. Setelah dilakukan upaya sosialisasi, selanjutnya aparat akan mengambil tindakan tegas bagi tempat hiburan malam yang membandel dan tetap beroperasi untuk akan diberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin operasi. Dari Kabupaten Lombok Barat, Awaludin, Tim Liputan melaporkan. 63 Islam. Pelaksanaan seleksi lanjutan tes masuk calon pegawai negeri yang memasuki tahap kedua meliputi tes kompetensi bidang di Kabupaten Lombok Tengah akhirnya ditunda. Langkah penundaan tersebut dilakukan petugas karena penetapan status siaga darurat bencana non-alam terkait langkah penanggulangan COVID-19 yang diperlakukan pemerintah daerah. Sebagai langkah mengikuti kebijakan pemerintah daerah terkait langkah penanganan COVID-19, pelaksanaan tes lanjutan seleksi masuk calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Lombok Tengah akhirnya ditunda pelaksanaannya. Berdasarkan keputusan bersama, jadwal pelaksanaan tes kedua meliputi tes kompetensi bidang yang sejatinya akan berlangsung pada akhir Maret, akan ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Penundaan ini dilakukan tim panitia seleksi daerah menyusul penetapan status tanggap darurat bencana non-alam COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan saat ini telah ditindaklanjuti di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedianya sesuai dengan hasil tes kompetensi dasar yang telah dilakukan sebelumnya, sebanyak 1.145 orang pelamar yang dinyatakan lulus akan mengikuti tes lanjutan tahap kedua untuk mengisi sebanyak 473 formasi yang tersedia pada tahun ini. Jadi sesuai dengan edaran Menpan kemarin, semua aktivitas, semua himpun orang kita tunda, termasuk SKB. Udah ada resmi. Resmi dalam arti surat itu menyatakan ditunda sampai ada batas waktu. Untuk kepastian pelaksanaan tes CPNS berikutnya, pemerintah daerah saat ini masih menunggu keputusan pemerintah pusat dan bagi peserta yang dinyatakan lolos, Pemda mengimbau agar rutin memantau perkembangan melalui website instansi resmi yang digunakan panitia seleksi. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan.
Tak hanya di Kabupaten Lombok Tengah, langkah penundaan tes seleksi masuk calon pegawai negeri sipil tahap lanjutan juga dilakukan Panitia Seleksi Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Selain sebagai upaya antisipasi, langkah tersebut juga menyusul penetapan status siaga darurat penanganan COVID-19 yang diberlakukan pemerintah daerah hingga akhir Maret ini. Guna mengantisipasi resiko penyebaran virus corona COVID-19, pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memastikan pelaksanaan seleksi kompetensi bidang SKB calon pegawai negeri sipil akan ditunda. Kebijakan penundaan ini merupakan putusan dari pusat yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bernomor B31.M.SM.01.00/2020, di mana kebijakan ini tidak hanya berlaku di Kabupaten Lombok Barat saja, melainkan di seluruh Indonesia. Semula jadwal pelaksanaan tes lanjutan meliputi materi tes kompetensi bidang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Maret mendatang. Namun harus ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan mengikuti regulasi penetapan siaga darurat penanggulangan COVID-19 yang ditetapkan pemerintah daerah. Saat ini Panitia Seleksi Pemerintah Daerah tengah mempertimbangkan langkah berikutnya dengan berkoordinasi dengan Panitia Pusat terkait kemungkinan pelaksanaan tes CPNS di tengah mewabahnya virus COVID-19 saat ini. Sebenarnya harapan kami kemarin dari pemerintah pusat ada kebijakan untuk bisa mengisi yang kosong-kosong dari yang sudah memenuhi ranking. Tapi memang tetap keputusannya sudah kita. Nah, untuk pelaksanaan SKB sendiri sudah ada perintah dari pusat, surat dari pusat, karena kondisi bukan hanya Indonesia tetapi seluruh dunia terkait dengan virus corona ini masih ditunda, masih dalam waktu yang belum ditentukan. Meskipun pelaksanaan tes kompetensi bidang harus ditunda, namun pengumuman hasil seleksi kompetensi dasar tetap dilaksanakan dengan total peserta lolos passing grade sebanyak 1.352 orang. Sementara yang berhak mengikuti tes lanjutan penerimaan CPNS di Kabupaten Lombok Barat berjumlah 405 orang. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Gubernur Nusa Tenggara Barat mengumumkan secara resmi seorang warga asal Nusa Tenggara Barat berjenis kelamin perempuan berusia 50 tahun menjadi pasien pertama positif COVID-19 Selasa siang. Ratusan petugas tim kesehatan gabungan Pemda dan TNI Polri menggelar sterilisasi dengan melakukan penyemprotan cairan desinfektan di sepanjang jalan protokol di Kota Mataram Selasa pagi. Jelang perayaan Hari Raya Nyepi yang akan dirayakan umat Hindu Rabu besok, aktivitas Pelabuhan Lembar akan ditutup selama 24 jam mulai Rabu dini hari pukul 12.00 WITA. Jelang perayaan Hari Raya Nyepi yang akan dirayakan umat Hindu Rabu besok, aktivitas Pelabuhan Lembar akan ditutup selama 24 jam mulai Rabu dini hari pukul 12.00 WITA. Langkah penutupan aktivitas pelabuhan tersebut untuk menjaga kehikmatan dan sebagai sikap toleransi menghormati perayaan Hari Raya Nyepi umat Hindu. Menjelang perayaan Hari Raya Nyepi yang akan dilaksanakan pada hari Rabu hari ini, aktivitas pelabuhan penyeberangan kapal laut melalui Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat akan ditutup selama 24 jam lamanya. Seperti pada tahun sebelumnya, berdasarkan keputusan pihak ASDP dan pengelola pelabuhan, penutupan pelabuhan akan dilakukan pada Rabu dini hari tanggal 24 Maret 2020 pukul 12.00 WITA dan dibuka kembali pada hari Kamis pada tanggal 26 Maret 2020 pukul 04.30 WITA. Adapun kapal penyeberangan terakhir menuju Pelabuhan Padang Bay, Bali akan dilakukan pada pukul 19.30 WITA Selasa malam dan selanjutnya akan dibuka kembali 24 jam setelahnya pada Kamis pagi pukul 6 WITA. Langkah penutupan aktivitas pelabuhan dilakukan untuk menjaga kehikmatan dan sebagai sikap toleransi untuk menghormati perayaan Hari Raya Nyepi umat Hindu yang akan dilaksanakan umat Hindu pada hari Rabu ini. Hari Raya Nyepi ini memang kami juga masih menunggu untuk secara resmi dari pihak BPTD nanti untuk penutupannya. Memang kemarin sempat kami merencanakan dari Lembar ke Padang Bay maupun dari Padang Bay ke Lembar ini.
Berdasarkan pantauan lalu lintas penyeberangan, sehari menjelang Nyepi, jumlah penumpang kapal feri menuju Bali terpantau menurun. Sementara penumpang tiba dari Bali menuju Lombok terpantau meningkat dari hari biasa. Dari Kabupaten Lombok Barat, Awaludin, Tim Liputan, melaporkan. Sebagai bentuk kepedulian kepada para medis, Ikatan Dokter Indonesia Cabang Lombok Timur membagikan masker standar gratis kepada ratusan dokter yang bertugas di rumah sakit dan puskesmas di Lombok Timur. Pembagian masker gratis untuk memberi motivasi sekaligus mengingatkan para dokter untuk melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang ditetapkan agar tidak menimbulkan resiko dalam bertugas. Sebanyak 150 lebih masker standar medis tipe N95 dibagikan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Kabupaten Lombok Timur kepada tim dokter yang telah ditunjuk sebagai tim penanganan kasus COVID-19 di Kabupaten Lombok Timur. Pembagian masker gratis tersebut diberikan kepada seluruh dokter dan para medis yang saat ini melaksanakan tugas mengawal pasien COVID-19 di sejumlah rumah sakit dan puskesmas yang ada. Selain sebagai motivasi kepada sesama rekan medis, langkah tersebut juga dilakukan untuk mengingatkan para tenaga medis agar senantiasa menjaga vitalitas dan kesehatan serta melaksanakan tugas sesuai prosedur yang ditetapkan. Hal itu mutlak dilakukan mengingat penanganan virus corona saat ini diketahui telah menimbulkan korban para dokter terbaik yang berjuang di garis depan dalam menolong pasien warga masyarakat yang terpapar COVID-19. Dia berinisiatif untuk memberikan alat pelindung diri khususnya masker N95 ini kepada anggotanya ya. Jadi anggota IDI itu kan tidak hanya di institusi tapi juga di luar institusi juga ada juga yang praktik pribadi, praktik di swasta gitu. Selain akan membagikan masker gratis kepada rekan medis, rencananya pembagian masker juga akan diberikan kepada masyarakat sekaligus sebagai sosialisasi ajakan social distancing di tengah perkembangan pandemi global COVID-19 saat ini. Dari Kabupaten Lombok Timur, Mutadun, Tim Liputan melaporkan. Selain indah dengan destinasi wisata, Pulau Lombok juga kaya dengan kuliner khas daerah, salah satunya bernama Sate Bulayak, yang merupakan hidangan khas tradisional masyarakat suku Sasak berbahan daging dengan racikan bumbu lokal yang nikmat dan menggugah selera. Selain disukai para warga lokal, hidangan yang satu ini menjadi salah satu kuliner khas yang harus Anda nikmati saat Anda berkunjung ke Lombok yang pastinya Indonesia punya. Di antara ragam kuliner khas daerah, salah satu hidangan bernama Sate Bulayak menjadi salah satu menu favorit warga dan wisatawan yang banyak diburu di Pulau Lombok. Nah, salah satu kawasan yang banyak menjajakan hidangan tradisional ini berada di kawasan wisata alam Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Istilah sate bulayak sendiri merupakan sebutan warga lokal pada hidangan sate daging berbahan sapi atau ayam yang disajikan dengan racikan kombinasi sambal dan santan kental sebagai bumbunya. Bulayak sendiri merupakan sebutan ketupat atau lontong yang dimasak dengan menggunakan daun aren sebagai bungkusnya yang dalam bahasa lokal disebut bulayak. Berbeda dengan cita rasa sate kebanyakan, konon racikan bumbu khas turun-temurun yang terus ditradisikan oleh warga menjadikan hidangan kuliner sate yang satu ini terasa berbeda dari sate di daerah lainnya. Selain dagingnya yang bertekstur lembut, cita rasa campuran bumbu yang gurih dan pedas manis akan membuat Anda ketagihan menikmati sensasi cita rasa khas warga Narmada tersebut. Agak gurih, mantap juga sih. Dari dagingnya juga nggak terlalu alot, memang pas sekali untuk makanan kita dah enak, sama bulayaknya juga nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek juga, pas. Udah baru pertama sih
karena sekalian tadi mampir aja gitu, kita ada kegiatan. Kan di Lombok ada sate kusut, ada sate rembige. Oh ya, saya pernah rasain yang sate rembigenya, tapi lebih enak yang ini. Sate bulayak itu menariknya di bulayaknya kan lontongnya, karena dibungkus pakai daun aren. Kalau sate yang lain kan pakai lontong atau yang lainnya tupat kan biasanya. Kalau yang membedakan itu cuma bulayaknya. Kalau bumbunya itu bumbu pelalah dari kelapa. Kalau misal sate rembige kan bumbunya bumbu pelecingan. Yang membedakan bumbunya. Biasanya pelanggannya dari mana tuh? Dari Mataram. Kalau yang dari luar kota banyak. Ada dari Bima, Sumbawa, Bali, Jakarta. Sampai luar negeri juga ada. Pada zaman dahulu, konon kuliner sate bulayak ini merupakan salah satu menu tradisional kesukaan para raja yang kerap disajikan dalam acara pesta dan juga menyambut tamu kerajaan. Nah, cita rasa khas sate bulayak yang satu ini sudah tentu hanya ada di Pulau Lombok dan pastinya Indonesia punya. Bagi Anda yang penasaran menikmati sensasi sate bulayak khas masyarakat Sasak ini, cukup dengan merogoh kocek sebesar Rp25.000 saja, satu porsi sate lengkap dengan lontong bulayak sudah bisa Anda nikmati. Sekian dulu ya petualangan kita menggali kuliner khas di Pulau Lombok. Sampai jumpa di episode berikutnya hanya di Indonesia Punya. Dari Kabupaten Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan. serta menyuburkan bumi. Di Kabupaten Lombok Timur, ratusan warga masyarakat berkumpul di rumah adat Bale-Bele Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun untuk menggelar ngayung ayu, sebuah tradisi budaya leluhur yang masih dilestarikan hingga saat ini. Selain digelar sebagai ritual menyuburkan bumi, tradisi tersebut juga dilakukan untuk menolak bencana serta menjaga keutuhan silaturahmi antar warga yang pastinya Indonesia punya. Bertempat di lapangan kawasan rumah adat Bale-Bele Desa Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, ritual ngayu ayu digelar pemangku adat desa setempat bersama warga masyarakat yang dihadiri para raja serta tokoh masyarakat dan pihak Muspida. Dengan mengenakan pakaian adat khas suku Sasak, tradisi tersebut dimulai dengan prosesi penyerahan air sumber kehidupan yang diambil dari 7 mata air di lereng Rinjani kepada perwakilan Raja Nusantara. Selanjutnya, seluruh peserta berjalan mengelilingi lapangan dan menggelar ritual saling lempar ketupat satu sama lain yang diyakini merupakan simbol kesuburan dan ungkapan syukur warga. Usai berkeliling, para warga selanjutnya mengunjungi makam leluhur mereka dan berdoa untuk keselamatan Gumi Payer Lombok serta bangsa Indonesia secara keseluruhan. Ritual kemudian diakhiri dengan pementasan tarian pendet khas Desa Sembalun yang merupakan tarian sakral bertemakan penyambutan para prajurit yang pulang dari medan perang. Ngayu ayu sendiri merupakan ritual menyelaraskan alam semesta dengan memohon kesuburan bumi serta meminta keselamatan kepada Sang Pencipta dari segala bencana. Nah, ritual ini hanya ada di Pulau Lombok pemirsa dan tentunya Indonesia punya. Ngayu itu adalah semuanya terhimpun di sana. Ya, hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa juga di sana, hubungan kita dengan makhluknya yang lain di dunia ini kita. Semuanya itu dirayakan atau dihargai atau kita kembali bersama. Oleh karena itu,
kami selama adat yang ada di desa Sembalun ini merajut kesatuan persatuan bangsa. Mudah-mudahan dan insya Allah dari bumi Sembalun, dari lereng Gunung Rinjani, dari Gunung Rinjani, mudah-mudahan bisa Republik ini bersatu. Yang tidak lain kita pandang adalah mempersatukan bangsa dan negara. Usai melaksanakan ritual ngayu ayu, warga berharap akan mendapatkan berkah berlimpah dan juga dihindarkan dari mara bahaya dan penyakit, mampu menyelaraskan kehidupan manusia dengan alam semesta, serta bisa tetap hidup rukun di masa yang akan datang. Dari Kabupaten Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, demikian berita Mataram hari ini. Saya Rian Muhdar, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.